Kali ini Ustadz akan menjelaskan terkait tematik muatan SBDP. Sebelum kita belajar, mari siapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Yang materi-materi yang perlu dicatat silahkan dicatat ya. Nah, di sini Ustadz akan menerangkan terkait apa perbedaan kolase, mozaik, dan montase. Yang pertama, kita belajar dulu terkait kolase. Apakah kolase? Kolase adalah karya seni dengan kegiatan menempel sesuatu pada permukaan gambar. Nah, biasanya nih kolase itu ditempelkan berupa biji-bijian, daun-daunan, dan lain-lainnya. Nah, karena dia ditempelkan dalam suatu bidang, maka dia disebut karya seni dua dimensi karena hanya mempunyai dimensi panjang dan dimensi lebar. Begitu ya. Nah, apa saja kira-kira unsur-unsur dari kolase tersebut? Unsur-unsur yang pertama adalah titik dan atau bintik. Nah, titik sendiri itu unit terkecil, bagian terkecil yang tidak mempunyai ukuran panjang dan lebar. Kalian kan pernah buat titik kecil kan? Seperti itu. Itu adalah bagian dari kolase. Yang kedua adalah garis. Garis itu perpanjangan titik. Jadi ketika titik itu diperpanjang, dia akan membentuk garis. Nah, garis di sini dia mempunyai ukuran panjang. Mana ada garis yang tidak mempunyai ukuran panjang? Garis kan dia memanjang, begitu ya. Nah, terus tetapi garis itu tidak mempunyai lebar. Karena kan cuma garis tuh digariskan dari kanan ke kiri, tidak ada lebarnya. Begitu ya. Terus selanjutnya ada bidang. Nah, di sini bidang itu adalah pertemuan dari garis-garis. Contohnya adalah bidang persegi. Itu kan ada garis yang mendatar, ada garis yang menurun. Pertemuannya itu dinamakan bidang. Seperti kalian menggambar persegi itu, bidang persegi namanya. Nanti kalau gambarnya berupa segitiga, berarti bidang segitiga. Begitu ya. Nah, unsur yang keempat nih yang biasanya mempercantik, memperindah adalah warna. Unsur penting yang merupakan salah satu wujud keindahan yang diserap oleh indera penglihatan. Contoh, kalau gambar tidak diwarnai, apakah indah? Gitu ya. Jadi unsur yang keempat adalah warna. Dia akan fungsinya memperindah hasil karya seni kita. Contoh dari kolase sendiri tuh ada kura-kura. Kura-kura yang dikasih disusun dari berbagai macam biji-bijian. Terus ada ikan, dia ditempelkan dengan gambar daun-daun, daun dipotong-potong, kemudian membentuk-bentuk ikan. Seperti itu kolase, sudah paham? Nah, yang kedua ada mozaik. Mozaik sendiri itu apa, Us? Mozaik adalah gambar-gambar atau lukisan yang dibuat menggunakan material atau bahan dari kepingan-kepingan yang dibuat dan ditempel pada media datar dan menggunakan lem. Nah, bedanya tadi ini adalah dibuat kepingan-kepingan nih, ditempel-tempel. Biasanya materialnya berupa keramik, kaca, daun, kayu, seperti itu. Nah, mozaik sendiri karena tadi ya masih sama dengan kolase tadi. Dia hanya mempunyai ukuran panjang dan lebar sehingga dia disebut dengan karya seni dua dimensi, seperti itu. Nah, untuk membuat garis kontur yang membatasi ruangan atau bidang tidak menggunakan pewarna atau yang dioleskan, tetapi menggunakan tempelan-tempelan yang berbeda warna. Jadi, membuat mozaik itu tidak menggunakan garis titik, tetapi menggunakan tempelan-tempelan seperti ini. Dia ada warna kuning, warna putih, warna biru. Seperti contoh itu ya, matahari warnanya kuning, berarti kita tempelkan dengan kertas warna kuning. Seperti itu. Oke, yang ketiga ada montase. Montase itu apa sih? Yang ketiga adalah montase, yaitu suatu kegiatan menyusun ulang suatu yang sudah ada. Nah, tujuan montase sendiri itu menyatukan lembaran-lembaran halaman yang disusun oleh bagian perwajahan sehingga terbentuk lembaran montase buku atau majalah sesuai dengan urutan halaman yang diinginkan. Nah, untuk fungsi dari montase sendiri ada fungsi praktis, fungsi edukatif, ekspresi, psikologi, dan fungsi sosial.
Yang pertama, fungsi praktis dulu. Dia digunakan sebagai dekorasi ruangan. Biasanya montase mempunyai fungsi praktis, yaitu digunakan untuk mendekorasi ruangan. Terus ada fungsi edukasi, ya namanya juga edukasi, berarti dia mengembangkan daya pikir, daya serap, emosi, estetika, dan kreativitas yang membuat seninya. Kemudian yang ketiga ada fungsi ekspresi. Ekspresi nih dia berarti membantu melejitkan atau mengungkapkan ekspresi apa, seperti itu ya. Ada fungsi yang keempat, fungsi psikologis, yaitu menimbulkan rasa puas dan kesenangan, mengurangi beban psikologis. Misalkan nih ada orang yang menuangkan psikologisnya dengan membuat montase. Jadi nanti dia akan merasa lebih tenang, lebih puas, seperti itu ya. Yang kelima ada fungsi sosial, menciptakan lapangan pekerjaan dengan modal kreativitas. Nah, montase sendiri ternyata bisa buat lapangan pekerjaan, bisa buat cindera mata, seperti itu. Kemudian ini adalah contoh dari montase. Jadi nih gambar orang tuh ditempel-tempelkan, ditempel kembali di dalam suatu bidang. Seperti itu ya, itu adalah bedanya tadi antara kolase, mozaik, dan montase. Oke, untuk selanjutnya dari seni-seni yang sudah kita pelajari nih, kita akan ada apresiasi seni. Apa sih apresiasi seni itu? Apresiasi seni adalah suatu proses melihat, mendengarkan, menghayati, menilai, menjiwai, dan membandingkan atau menghargai suatu karya seni. Jadi bagaimana cara kita mengapresiasi seni tersebut? Begitu ya. Nah, karya sendiri itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dan membuahkan hasil, namanya karya. Yang membuahkan hasil disebut dengan karya. Kemudian nih ada contoh apresiasi terhadap kolase. Misalkan nih Us mengapresiasi kolase tersebut rapi, terus hanya saja biji-bijiannya kurang menggunakan variasi warna. Nah, itu adalah apresiasi. Bagaimana cara kita mengungkapkan, mengapresiasikan terhadap hasil karya tersebut. Begitu? Nah, setelah kita belajar bersama-sama terkait apa itu bedanya kolase, mozaik, dan montase, tugas kalian di rumah membuat montase dengan gambar sekreatif mungkin. Bisa mencari nih dari majalah atau buku-buku, digunting terus ditempelkan pada bidang gambar. Seperti itu ya. Nah, nanti dikumpulkannya kapan? Dikumpulkannya waktu kalian luring. Begitu ya. Nah, mari kita akhiri pembelajaran. Sebelum diakhiri, boleh kita berdoa agar segera COVID ini cepat usai. Jadi kalian bisa belajar tatap muka bersama ustadz ustazahnya. Nah, jangan lupa jaga kesehatan, semangat belajar, jaga pola hidup sehat. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.